yang kita nobalin yang paling ngantuk itu sebenarnya malah Abu Dhabi nggak sih? Sebelum itu Monaco, Catalonia, Monaco, Silverstone. Kayak kita tuh udah berharap dia berhenti di tengah, terus SC gitu. Ternyata nggak Iya. kesampaian. Ceko crack atau basically dia emang kurang cepet aja gitu, waktunya kurang. Iya, kayak 1-2 lap lagi bisa kali kayak kejar itu. Ceko dikasih satu lap, paling juga nggak akan kesusul. Kayaknya tahun depan, Lewis kalau bisa skip balapan di Abu Dhabi bakal skip deh. Stop talking to me in Iya. corners gitu, in the middle of corner. I know what to do. I know what to do. What if balapan jalannya kayak gini ternyata balapan lebih seru gitu. Karena emang balapannya seturu itu guys. Ditambah lagi Vito kemarin payahnya minta ampun. Jadi pas udah mau start itu, Hah? si buffer. Jadi kita tuh kayak, Wah. Sesi free practice yang suka telat soundnya. jangan lupa QT Australia di-cut. Apa perlu nih kita bikin daftar dosa-dosanya Tut? Ya masalahnya Tut, pasarnya pasar sinetron. Aduh ini konten sensornya banyak banget. Ada yang punya 2 Jadi- kata lucu nggak? Apa tuh? Serpan. Bodoh amat. Nah, itu kayaknya yang berlaku di Ricardo, away we go, cabut dari grid. Itu kenapa dia melewati Vettel? Ya gimana lebih lambat? Kontennya episode kali ini agak random banget ya. Random, soalnya balapannya turu. Sorry ya guys. Oke, halo teman-teman sebalap dimanapun kalian berada. Balik lagi bersama aku Mas Gor. Aku Cak Nu. Bukan ya, hai guys. Waduh, kok Lemes lemes banget Kak? nih Alia nih. Kenapa Kak Alia? Aduh, jangan sedih dong. Jangan sedih dong. Atit. Atin. Itu. Ih, Walaupun Atit, tapi kemarin akhirnya kita bisa balik lagi ngadain nobar di Bandung BTW Yes. setelah sekian lama. Terakhir 50 GP abad sih apa ya? kayaknya. 50 Yang abad. nobar di Bandung No- tuh Nobel di Bandung tuh Barcelona. pertama doang. Barcelona. Barcelona ya. Jadi pertama dan terakhir musim ini di Bandung ada lah ya seenggaknya. Seenggaknya ada. Iya, ya mudah-mudahan di season depan bisa lebih reguler di Bandung. Terus kemarin ada juga di Surabaya. Mm-mm. Terus seperti biasa di Jakarta dan di Jogja. Iya. Nah, kemarin kita kan nobarnya GP terakhir nih, GP Abu Dhabi. Gimana nih kalau menurut Kak Alia sama Cak Nu, balapan kemarin seperti apa sih? Soalnya jujur kalau boleh buka, GP Abu Dhabi agak sedikit ngantuk ya guys ya. Kayaknya so far yang kita nobalin yang paling ngantuk itu sebenarnya malah Abu Dhabi nggak sih? Iya, Ini kita- setuju. Ini kita ngejinx gak sih? Enggak kan ya? Enggak lah, kan kita judulnya nongkrong. Kan emang nongkrong. Iya. Balap tuh anti ngejinx guys, kecuali untuk live tweet MotoGP ya. Iya, kalau buat MotoGP jelek. Aku tuh bingung ya. Ya lu namanya sebalap F1 ngapain nge-tweet MotoGP? Salah sendiri. Jadi dari sekian nobel kita tuh Jakarta tuh udah berapa kali sih? Aku sampai lupa loh. Catalunya, Barcelona, Silverstone. sebelum itu Monaco, Catalonia, Monaco, Silverstone, terus Suzuka, 5. Enggak. Jakarta udah 5. Barcelona, Barcelona, Silverstone. Monaco, Silverstone, Suzuka, terus itu Abu Dhabi. Abu Dhabi 5. Jogja 4, Bandung 2, Bener. Surabaya 2. Dua. Dari sekian balapan itu, kayak Barcelona itu kan balapannya prediksinya boring tapi ternyata nobalnya seru gitu. Iya. Monaco juga sama. Kalau Silverstone udah expected seru ya. Suzuka Iya. udah expected seru dan seru juga gitu. Iya. coba nggak Nongkrong mau. bener ada Suzuka ya. Walaupun sering banget pas kita nobel itu selalu diwarnai dengan
red flag gitu-gitu kan. Sering banget loh. Bener. Silverstone. Kayaknya hampir semua deh. Enggak semua. Oh, enggak Silverstone, semua, hampir. Monaco, Suzuka. Suzuka. Terus kalau Catalunya tuh yellow flag lumayan lama. Terus ya udah. Abu Nah, Dhabi ini kita lihat apa? Abu Dhabi Abu Dhabi kemarin surprisingly nggak ada itu ya, nggak ada safety car ya. Nggak ada. Mm-mm, Hmm, nggak ada. Itu Latifi tuh hampir banget tuh kemarin. Iya bener, Latifi sama Mick ya. Iya, jadi iya. kayak pert- ini nih balapan boring. Aku datang telat, agak skip pas start. Tapi start pun juga nggak ada sesuatu yang terlalu penting gitu kan. Kayak ya udah Bener. Max startnya bagus, mau disalip Ceko nggak dikasih. Terus udah jarak aja gitu. Terus balapan berlangsung boring, kalau menurutku boring gitu. Beberapa overtake ya udahlah biasa gitu. Boring. Terus hampir banget kayak aku tuh ngobrol sama Ito dari The Great Event. Ini nih Latifi nih, ini tinggal momennya Latifi kalau mau Ceko ngejar Leclerc kan. Nah, Latifi tuh bannya udah puncture gitu kan, udah bocor. Udah tuh puncture, bocor, terus kayak udah orang yang di Nobel tuh kayak berhenti di jalan, berhenti di jalan, berhenti di jalan gitu kan. Iya. Kayak kita tuh udah berharap dia berhenti di tengah, terus SC gitu. Ternyata gak Iya. kesampean. Iya, ternyata dia bisa balik ke pit. Semua orang. Iya. Itu Dan kayaknya semua orang. begonya adalah puncture-nya itu di-trigger oleh mic. Nah, itu tuh, Iya. aku sampai nonton replaynya masih nggak paham. Kamu kenapa? Coba, kenapa sih gitu? Udah Apa ya? mau Iya. jangan kebulan dan pulang-pulang. Udah mau lasti masih bikin ulah. Dia tuh padahal dari free practice terus kemudian balapan kemarin tuh lumayan bagus loh. Bener, Sampai bener. akhirnya dia nyenggol Latifi kayak gitu tuh nggak masuk. Iya. Itu di corner itu tuh benar-benar masih punyanya Latifi, orang jelas-jelas masih satu mobil loh, satu Iya. mobil di depan Iya, gitu satu kan. mobil Terus di depan. itu Mick kenapa masuk di situ gitu loh. Remnya ngeblong aja. Iya, Jadi Pak. buat Apa temen remnya kena budget cap ya? bisa jadi. Ini apa karena duitnya udah habis, remnya tuh pakai kampas rem yang lama gitu loh, Mas. Iya, pakai. Wah, ini masih 80% lah, pasang lah udah gitu. Jangan kan 80%, di bawah 50 kali pas start itu. Ih, jelek. Jelek banget. Jadi pas start tuh 50%, pas kejadian itu udah tinggal kayak 20%-an gitu loh. Pantesan Kampas ngeblong gitu ya. remnya. Terus ngehajar Latifi, dua-duanya muter kan kayak aduh. Terus Itu bisa juga synchronize sama. lagi. Iya, bagus ya. Itu Set muter tuh bareng. itu instead of ngedonatnya top 3 finisher yang kalau dulu fotonya bisa synchronize antara Vettel terus siapa Alonso dan Lewis. Ini kan donatnya kemarin nggak ada foto yang kayak gitu lagi kan. Iya, bener. Nggak ada yang synchronize kayak gitu. Ini tuh malah bisa synchronize berdua ini. Mix sama Latifi itu malah bisa. Aduh. Itu juga sama tuh yang di Nobel Jogja juga udah, karena kan eh, bisa dibilang kayak nggak ada terjadi apa-apa gitu kan, udah mulai pada nyeletuk nih, ayo dong Latifi dong, ayo dong Latifi gitu. Semua itu udah berharap sama Latifi buat melakukan sesuatu gitu kan. Terus habis itu muter kayak langsung waduh safety car apa segala macam, nggak jadi juga, ternyata dia bisa balik ke pit. Padahal itu bakalan seru loh balapannya kalau ke trigger safety car itu Leclerc dan Ceko pasti akan pit lagi. Iya, itu bisa ngacak lagi sih posisinya dan minimal kita punya tontonan ya. Either Leclerc pit untuk soft atau medium sih kayaknya. Leclerc pit untuk medium, terus Ceko stay out atau sebaliknya. Tapi kalau Ceko pit lagi nggak bisa sih, nggak bisa. Opsinya adalah pit salah satu Leclerc atau ini nih what if ya, what if Latifi nge-trigger SC, Leclerc pit untuk soft atau medium,
Perez stay out atau dua-duanya sama-sama pit. Iya, benar. Karena kalau misalnya Checo stay out, dia menang track position. Track position pasti di depan. Nah, tapi masalahnya dia bisa bertahan atau enggak. Benar. Eh, Kalau secara pace sih mungkin bisa ya. Kemarin kalau ngelihat Red Bull mulai dari free practice gitu kan emang udah kuat banget gitu kan. Kayak kita udah di grup admin sembalap tuh, udahlah ini mah Red Bull one two gitu buat qualifying minimal. Dan bener gitu kan 1-2. Cuman waktu race pun sebenarnya pace tetap tetap Red Bull yang oke ya. Cuman kemarin Red itu Bull bisa paling oke dibilang untuk race pace juga kemarin. iya. Ceko tuh kalahnya karena kurang banter aja, nggak tahu kenapa dia kemarin kok kurang gitu. Padahal kalau secara mobil dan ban dia di penutup race tuh kayaknya bisa banget gitu kan. Ngejar Leclerc buat ngambil P2 gitu, tapi ternyata tidak bisa. Kira-kira kenapa nih? Apakah kemarin Ceko crack atau basically dia emang kurang cepat aja gitu, waktunya kurang? Ya Kurang kalau cepet sih. Coba ya, dulu. kalau jawaban jelasnya sih ya emang kurang cepat. Iya benar Tapi itu. kalau nambah Yes. lap, iya kayak 1-2 lap lagi bisa kali kayak kejar itu. Oh Jadi iya, kalau kalau 2 lap lagi kejar sih itu. ya Kejar yang tapi mungkin masa terus Horner kayak tolong dong tambahin lap satu lagi gitu. Ntar jadi makin nggak bisa heavy gitu lap dong Red konsepnya. Bull. Nggak kayak gitu konsepnya dong. Atau minta injury time gitu. Iya Emangnya benar. ini World Cup, Formula FIFA E. dia nggak. Ups. Formula E aja kan plus 1 lap, Iya. bukan plus 2 lap. Ya Budget time. Ceko dikasih satu lap paling juga nggak akan kesusul. Minimal 2 lap lah. 2 lap itu, Udah satu lap bisa tuh kayak kesusul. baru dapat DRS tapi belum bisa overtake. Jadi Iya, kalau dua menurutku tuh lap. kemarin salahnya Red Bull untuk Ceko itu bukan masalah pit stop strateginya ya, karena pembalap yang pakai one pit strategi aja kan juga ketar-ketir sebenarnya kan. Contoh Betul. lah Lewis tuh kayak kemarin udah melas banget. Don't leave me with one pitch strategy gitu kan, kayak dia langsung Iya. dia kayaknya selama balapan tuh apa ya PTSD tahun Ngebatin, lalu aja gitu dengan one ngebatin pitch gak sih? strateginya gitu. Iya, iya. Ngebatin dalam hati. Iya Ya kayak Allah. don't leave me with one pitch strategy, kayak dia udah lemes banget gitu kan. Kayaknya tahun depan Lewis kalau bisa skip balapan di Abu Dhabi bakal skip deh. Iya, nggak. Berapapun posisi dia di klasemen, kayaknya kalau Abu Dhabi gua enggak deh gitu kan. Iya makanya kayak udah nggak dulu. Terus ngeluarin stiker SpongeBob. Iya, enggak dulu. Nah kalau balik lagi ke Ceko sama Leclerc dulu ya. Ceko tuh menurutku pertama itu tadi bukan kesalahan strategi, karena pasti kalau di strategis kan pasti ngitung dari pace-nya Ceko kan. Pace-nya Ceko Ya, dan striking distance-nya itu berapa lap sampai Ceko itu bisa di zona DRS-nya Leclerc. Dan kalau ngitung itu aku nggak baca datanya, tapi Ceko itu punya kemampuan untuk itu, untuk mangkas waktu sebanyak itu gitu, dan terbukti sebenarnya Ceko bisa mangkasnya banyak gitu tapi tidak cukup benar. cepat, nggak secepat kayak Max pas di Spa Francorchamps atau Hungaria. Iya, Nggak benar. yang 1 detik lebih cepat daripada 1 sampai 2 detik lebih cepat dari race leader gitu. Ini Ceko nggak. Terus menurutku kenapa dia bisa kurang cepat karena balapannya nggak rapi. Hmm. Yang aku kan sempat nonton beberapa free practice ya kemarin. Cuman ya sambil lalu karena posisi aku lagi away kan. Nah udah tuh ada satu poin yang aku dengarkan adalah di Abu Dhabi ini kunci utama untuk balap race pace yang bagus, one lap time yang bagus adalah chicken yang rapi. Oh itu pas saat quali. Aku lupa yang ngomong Sam Collins atau Jalen Palmer. Chicken emang banget sih. Chicken tuh di situ
rawan banget untuk pembalap tuh salah. Jadi kalau misalnya pembalap itu late braking sampai lock up, entry-nya akan jelek, entry-nya terlalu lambat, exit-nya dia akan terlalu melebar, correction untuk masuk ke sambungan tikungan berikutnya, dia pasti akan lambat banget. Exit untuk menuju zona DRS kedua pasti akan jelek. Dan itu terjadi kelihatan pas Ceko on cam ya, kelihatan on cam gitu, kelihatan banget Ceko tuh sering melakukan late braking yang sebenarnya itu nggak perlu gitu. Kalau aku sih ngeliat dia tuh kayak buru-buru gitu, terlalu Iya, buru-buru untuk benar. ngejar Leclerc, kayak shit man, gue harus bisa, nyatanya nggak bisa. Nah terus Kalau kalau maksain. sedikit merefer ke sebelumnya pas Ceko ngeluhin Max ngenahan dia, kalau dipikir-pikir gini, eh Max tuh sempet jaraknya ke Ceko tuh cuma satu sekian lah, udah mau DRS gitu Mm-mm. kan. Tapi terus Ya. Cekonya ngejauh lagi. Iya, benar. Balik ke dua 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 bawah bahkan. Iya, sedangkan kalau kita ngelihat Leclerc, Leclerc itu dia s- pas di gap 2 detik kan, dia tuh nggak bertahan lama. Dia tuh langsung bisa mangkas gitu loh. Iya. Leclercnya bisa mangkas, terus akhirnya memaksa Ceko untuk pit kan waktu itu. Iya, benar, benar. Nah, eh artinya dirty air ini nggak ngaruh gitu. Mestinya nggak sepengaruh itu gitu. Karena Leclerc aja masih bisa nge-push gitu kan. Artinya kalau lu emang kenceng, skill lu setara sama Max, lu tuh bisa nge-push gitu. Menurutku gitu sih. Iya, kemarin kelihatan sih, terutama waktu di terakhir ya, waktu waktu ngejar emang dia bawanya kurang rapi itu tadi late breaking, karena ketika late breaking padahal sebenarnya nggak perlu, dia kan nggak, kalau nggak salah waktu itu udah nggak lagi posisi nyalip siapa-siapa gitu loh, dia cuman harus nge-clearin back marker kan, yang mana itu nggak perlu di late breaking juga gitu, tunggu aja, yang penting tempatnya cocok, ambil gitu. Cuman ya itu kemarin eh, menurutku Leclerc cukup cukup tenang ya. Kemarin juga kalau nggak salah tuh ada yang ngasih ngasih tahu, aku lupa siapa ya komentatornya tuh bilang sebenarnya tim radionya Ferrari itu masih ngomyang aja gitu di Hmm. ketika ketika Ceko udah mulai motong waktunya, tapi habis itu Leclerc yang bilang please stop talking to me in Iya. corners gitu, in the middle of corner. I know what to do, dia bilang kayak gitu kan. Dan ternyata terbukti bisa gitu. Mungkin ini Harusnya juga anu ya. harusnya ngomongnya Gimana? I know what to do. I know what to do. I know what to do. Don't tell me to do. Don't tell me what to do. Aduh, ini aduh sih. Mudah-mudahan ini anu ya, sign dia udah lebih berkembang lagi, jadi udah mulai berani memando timnya gitu. Karena kemarin juga sempat masih beberapa kali diajak musyawarah aja gitu kan, kayak si anjing nih tim gak kapok-kapok gitu di tengah balapan tuh masih ngajak musyawarah tuh loh. Hmm. Hmm. Emangnya rapat RT musyawarah. Iya rapat, dikira rapat RT apa mau jualan risol apa gimana gitu. Mau jualan merch mas. Iya, minimal anu lah ya, minimal dapat duit lah ya. Itu Nah, terus, iya itu mungkin kalau buat antara Ceko dan Leclerc itu tadi udah dibahas secara komplit ya, menurutku sama Cak Nu gitu. Kemarin yang agak sedikit tidak biasa juga itu adalah Lewis Hamilton yang DNF gitu. Nggak biasa ngelihat Mercedes DNF tuh sejujurnya gitu ya. agak aneh ya. Lewis tuh DNF Mm, 2 kali ya berarti. Abu Dhabi sama Karena apa ya? apa ya, satu lagi Kanada kalau nggak salah. Kanada Abu ya. Dhabi. Oh ini Kalau yang jelas, Spa. oh Senggolan Spa ya sama betul. Alonso. Oh iya. Ya, Oh iya benar. senggolan. Yang mechanical berarti baru ini ya, Baru ini. selama season ini ya. Hmm. Benar-benar. Itu Itu juga dia udah, itu kan menjelang akhir balapan kan, dia tuh udah ngeluh karena eh, Oh cuman Austria one iya pit nggak sih? stop. Sorry. Austria. Yang dia nabrak barrier itu kualifikasi ya? Oh iya, kualifikasi, kualifikasi itu. kualifikasi. Ya, lanjut.
Terus dia udah ngeluh, terus pace-nya juga drop off jauh gitu kan. Sempat ditempel sama Russell juga kan. Sampai akhirnya ternyata mobilnya mengalami masalah di gear shift ya kalau nggak salah. Ya Mobilnya shifter pokoknya sih. udah nggak, shifternya udah nggak bisa gerak lagi, jadi dia harus DNF. Jadi kalau bisa dibilang 2 musim ini Abu Dhabi sangat tidak menyenangkan buat Lewis Hamilton. Aduh. Itu Ya, pas kemarin langsung nobar tuh PTSD loh. gini. PTSD. Asli. Dan terjadi lagi. Iya, makanya season depan kayaknya berapapun posisi dia di klasemen dia bakal minta cabut aja deh kayak. Enggak deh Abu Dhabi, bad trip buat aing gitu. Mending gak dulu gitu kan. Bisa Mending nggak ada yang dulu. substitute bisa nggak? Gitu, alasannya sakit. Mana? Enggak, terus kemarin tuh bakalan epic lagi kalau misalnya Lewis itu ternyata masalahnya nggak cuma masalah shifter gitu kan. Kalau kemarin kan shifternya dia stuck di gear 5 gitu kan. Coba kalau misalnya dia masalah mesin, mogok di tengah Iya. jalan. Itu tinggal Waduh. 2 apa 3 lap kan kalau nggak salah. Iya benar. Terus Iya benar. ngebersihin ngangkat mobilnya Lewis lama terus finish under safety car. Ya, under safety car dia lebih adu lagi sih kayak anjing, harusnya tahun kemarin gini. Nyet. Under safety car-nya tuh dia yang nge-trigger sendiri gitu loh kayak Iya. shit man gitu. Aduh. Tapi seru sih. Habis itu kayaknya langsung pensiun ya kayak, "Ah, udahlah mungkin udah bukan panggilan aing Udah lagi nih waktunya. di F1." Ini episode ini malah malah banyak what if-nya ya. What if balapan jalannya kayak gini ternyata balapan lebih seru gitu. Karena emang balapannya seturu itu, guys. Karena balapannya ya udah gitu aja, terlalu lempeng kemarin bisa Lempeng dibilang banget tuh. karena kayak ngelihat tuh jaraknya 3 detik, 4 detik, 3 detik, 5 detik gitu. Nggak ada yang jaraknya tuh sampai 20-an detik gitu loh. Iya nggak sih? Iya. Yang Eh, 1 eh, sampai 10 deh at least. Itu kayak 3, 5, 6 kayak di bawah 10 gitu. Nggak yang bisa menjauh banget gitu. Jadi mau mau ngambil strategi pit stop pun juga mikir tim tuh karena jaraknya terlalu dekat. iya. Beda kalau misalnya jarak dari eh, posisi 4 ke 5 tuh jauh gitu kan. Nah, terus misalnya Leclerc mau pit itu tuh masih bisa gitu. Keluar di P4 misalnya. Biasanya kan bisa gitu. Nah, kemarin tuh enggak, jaraknya deket. Mm-mm. Iya sih. Mungkin itu juga dipengaruhi faktor bahwa Mercedes beberapa race terakhir itu mulai kencang, mulai kelihatan kencangnya. Yang sebelum-sebelumnya itu kan ya udah 1 2 3 4 tuh Red Bull, Ferrari gitu kan. Empatnya Iya. tuh embuh entah kemana gitu loh, jaraknya jauh gitu, bisa 20-an detik sendiri gitu. Nah kalau ini tuh kemarin nggak, jaraknya tuh bisa deket, itu sih. Iya. Deket tapi buat ngejar juga enggak gitu ya kan. tiga Enggak, sampai 5 detik tuh ya udah kayak udah bertahan segitu-gitu aja. status quo aja gitu bertahan di situ. Betul betul. Agak turu balapannya. Enggak turun dan Kalau mm, aku kan kemarin pesawatku kan sempat delay ya, terus kayak harusnya tuh jam jam setengah 6 aku udah mendarat di Jakarta. Ternyata pesawatku delay dan kayak jam 7 tuh baru nyampe gitu kan. Otomatis ngambil barang dan segala macam kayak setengah 8 baru jalan ke lokasi Nobel. Nyampe lokasi tuh kayak masih masih badan di mana, pikiran di mana gitu loh. Sedangkan dihadirkan balapan yang ngantuk. Jadi udah capeknya double gitu. Ditambah lagi tuh kemarin tuh payahnya minta ampun. iya, kemarin gimana nih kan di Bandung juga Tuh bapuk ya Kak ya? Sampai sampai akhirnya kita sekarang. udah kayak capek banget gitu. Udah tiap ini. Oh, nih ada cerita lucu. Jadi pas udah mau start itu Hah? si Tuh. buffer. Jadi kita tuh kayak Wah. tidak bisa nonton di enggak. Jadi kayaknya sepersekian detik setelah Lights Out and Away We Go tuh, pokoknya kita nggak denger Lights Out and Away We Go, tahu-tahu udah the third word udah mulai Ya. musik-musik aja udah kayak.
Nggak seru sih itu. Ini Ganggu semua banget sih. gara-gara Tut. itu banget Iya. sekarang karena kalau misalkan aku lebih to be fair ya wifi oke lah koneksinya maksudnya bukan yang jelek amat karena di situ tuh emang ya wifi lumayan lah ya ini memang masalahnya Tut. saking keselnya kita sampai pakai apa Evan TV. Pakai link haram ya. yang haram Aduh. main loh yang Ya haram gimana main emang Itu sering itu pakai sering linknya sampai bermasalah. sampai sampai finish. apa Sampai finish. Pakai link itu. sampai ini sampai oh nggak podium kekat Oh, enggak, tapi at least sampai finish pakai itu. sampai pokoknya Dan nggak ada udah gangguan. proses interview ya paling ada buffer ya buffer dikit-dikit lah sempat ada dikit cuma buffer cuma sedetik udah ya kayak Di Jakarta juga pakai F1 TV juga. Ya anjay agak buffer tapi buffernya masih mending lah daripada tut karena ini loh itu parah banget Piala Dunia ini loh. Jadi emang enggak Iya, iya. penyakitnya streamer Indonesia tuh kayak kemarin tut pas Euro itu juga sempat ngalami kendala. Karena apa? Tut 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 tut. Udah karena itu ya guys. Iya, 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 iya. disensor aja demi kebaikan kita masih mau Aduh. Tapi kalau yang provider buat F1 ini kayaknya nggak apa-apa nih kalau agak sedikit kita apa namanya bukan caci maki ya, kita kasih evaluasi gitu kayak karena kan tahun depan kasih kayaknya juga feedback udah nggak Udah anu ganti. kasih kan feedback nggak megang lagi kan jadi kayaknya nggak apa-apa gitu sekalian evaluasi. Kalian harus belajar gitu ya, mulai dari sesi free practice yang suka telat soundnya, Iya, qualifying yang juga suka telat kan kadang-kadang. dan iya. jangan lupa QT Australia dikat Ya, Ya. Apa perlu nih kita bikin daftar dosa-dosanya tut? nggak usah terus apa lagi ya kalau menurutku dengan harga segitu dan servis yang kita dapatkan kayak gitu kayak nggak worth it Itulah sorry ya gitu mengapa saya pindah ke F1 TV. nah itu kan gimana ya perlu dievaluasi soalnya gimana kalau kita mau nonton yang jalur resmi dan pakai provider dalam negeri kan cuman dari Tut. itu kan. Iya. Tapi Mm-mm. masalahnya eh, mereka tuh juga kayak apa ya? Kayak kurang maksimal gitu loh. Padahal ini mohon maaf nih bukannya jelek-jelekin F1 seberapa banyak sih yang nonton F1 gitu loh. Tahu sendiri kan pas kemarin akhirnya ngecoba nayangin sepak bola langsung macet semua kan server nggak bisa diakses lah dan segala macam gitu. F1 tuh bisa, cuman buffer terus soundnya telat atau soundnya ngedouble tuh paling sering tuh. Tim Hmm. radio tuh mesti ngedouble kan kalau nonton di Iya. sebel, jadi nggak dapat infonya. Padahal kita nonton tuh juga salah satu yang bikin seru kita tahu info dari tim gitu kan, terus ngira-ngira oh strateginya apa. Itu sih. Gitu. Itu Jadi Aku juga punya satu keluhan lagi, tapi kita bahas setelah yang satu ini. Jadi gini, aku kan kalau nonton dress biasa Tut. kan, Mm-mm. tahu apa yang bikin aku kesel? Apa tuh? Kenapa ketika menonton ke Abu Dhabi GP tidak ada di Tut. ya walaupun alasannya kan tapi kan orang kalangan kan kamu nambah kenapa gitu ya maksud saya ini kan saya perwakilan penonton yang modalnya free to air doang nih tolonglah gitu kenapa Ente kadang-kadang ente. aku tahu ini eh, bentrok sama Piala Dunia bentrok sama opening ceremony tapi ya nih yang nonton F1 juga kan banyak nih tolong Itu kalau kita nggak tuh salah akun Instagramnya Muji sampai diserang itu kan, fans F1 kan. sumpah Iya, sumpah gara-gara aku nunda nggak itu. tahu nggak tahu itu salah sumpah. sendiri. Sempat kan kemarin dibahas di grup admin. Ya itu sih DL. Iya, iya. Ya, apa ya, kayak lu tuh masih punya channel lain. Tut. Cuma buat nayangin opening ceremony kan. Kenapa? Tut. Dangdut sih.
Enggak, kalau kalau Piala Dunia biasanya ya udah tut. Hmm, Kalau dulu dulu itu sama tut ya. Tapi masalahnya memang tut itu, aduh ini konten sensornya banyak banget. Tut itu Piala Dunia 2006 tuh dulu jelek banget nampilinnya. Bahkan kadang masih kalah sama sinetron gitu loh. Kayak analisis aja masuknya mepet gitu. Nunggu sinetron dulu beres baru dia masuk. Sering banget kayak hampir 15 menit itu baru masuk gitu. Ke Aduh, pre-race kok, pre-race sih, pre-match. pre-match. Mm-mm. Mungkin yang nggak mau kehilangan duit, Cak. Soalnya match duitnya gede, yang nonton banyak. Sinetron juga ya paham sendiri kan, emang cash cow-nya mereka selama ini ya dari itu gitu. Ya masalahnya itu pasarnya pasar sinetron. Ya, News TV gimana ya emang itu. News TV bukan. Apa? Ya, Sport ya TV udah bukan. itu. FTV yang bener. Heeh. Udah FTV. Aduh ya mungkin habis ini kita kena somasi ya. Jadi udah jangan. Iya loh, ini Oh, hati-hati loh ya. ya oh ini nanti harus dikat ini. eh, ngedit versi fullnya saya kasih bliper, ya tak blip aja ya, Heeh. sebut merek ya. Yang pas sebut merek di itu aja ya. Iya di Agak blip agak aja. PR sih tapi ya gitulah. Iya iya iya. Jadi Aduh. Abu Dhabi ada yang mau dibahas lagi nggak? Oh ini selamat kepada Logan Sargent. Selamat deh Logan. Lalu Akhirnya Iya. kopralnya siapa gitu? Kaptennya siapa? Iya, no. udah dong jokes itu Sarjan dari tuh kalau kemarin. diterjemahin literally sersan nggak sih? Sersan ya. Udah dong dari kemarin tuh jokes itu keluar mulu. Ya sampai bosen sih. Dua kata Logan lucu gak? sersan ya. Ada yang punya dua Jadi kata lucu gak? apa? Apa Logan tuh? Sersan. Iya. Bodoh amat. Aduh, aduh. Udah sekalian auto frame sana. Enggak. Enggak. Itu dong yang wah. Enggak. Give Elmo yang ada apinya. Jadi resmi ya guys, Logan Sargent bakalan ke Williams tahun depan menemani Albon. Otomatis Mick Schumacher nggak akan dapat tempat. Oh ini aja kali ya, balapan kayaknya nggak ada yang perlu dibahas lagi nggak sih? Perlu bahas hasil balapan gitu-gitu nggak? Apa ya? Boleh tipis. Ya lihat sebentar aja Ya udah kali ya. lihat sebentar ya. Heeh. Ya kira-kira Dulu begini ya, ya guys. hasil balapan. Ya ini hasil balapan di depan seperti ini. Akhirnya kemarin McLaren tidak single carry ya. Yang satu akhirnya cukup perform gitu. Mungkin juga dia inget kayak anjir nih race terakhir gue gitu kan. Kemungkinan dia tahun depan cuman jadi anu aja tuh driver sirkusnya Red Bull kan. kan, Hey, kan buat kamu lagi buat pakai kaos marketing katanya. papaya lo. Saya ngomong apa yang takut tahu gak? Kaos kuning kan aslinya lights out away we go ya. Iya. Tapi karena kaosku oranye, jadi away we go doang. Kayaknya emang itu Light yang out-nya mana deh? ada, tapi merah nggak terlalu kelihatan. Ya nggak kelihatan itu. Oh iya iya iya. Nah itu kayaknya yang berlaku di Ricardo, away we go, cabut dari grid. Iya, cabut dari grid gitu kan, dia reserve driver gitu kan. Ya reserve driver juga kalau Sorry pas mas, bukan Verstappen reserve atau driver Checo mas, batuk apa? pembalap ketiga. Pem- Pembalap ketiga ya. Ya Reserve oke lah drivernya drive. Liam Lawson. Jadi kayak Oh iya. literally pembalap ketiga tuh tujuannya simply kayak misalnya ada acara di Miami misalnya. Terus ada stand aksi stand gitu, terus kayak ketemu penonton gitu-gitu. Dia yang ngemudiin mobilnya. Iya, makanya dia cuma yang Ricciardo. suruh donat itu aja kan. Makanya Berarti. iya. Terus Iya. masih mau maksain di F1 gitu. Malah gak punya harga Kok- diri anjir. Iya, kayak kenapa kejuaraan lain yang
nggak kalah keren tuh banyak, men. Apa kek gitu. Endurance. Terus Indy. Kalau dia udah ngakunya Amerika banget tuh kenapa nggak ke Indy atau ke NASCAR sekalian gitu loh. Iya, pakai sok-sokan takut sama track oval. Takut tuh sama Allah, Ah, luar sama Tuhan biasa. gitu. Ini kenapa hari ini kita bukan lagi acara ini kan ceramah kan? Ini kontennya episode kali ini agak random banget ya. Random soalnya Insya balapannya turu. Sorry ya Allah. guys. Balapan itu. Insya Tapi guys, Allah. menurutku yang perlu di highlight dari hasil balapan ini adalah Stroll lagi-lagi dia diam-diam bisa finish point. Tapi Iya. nih, ngomong-ngomong soal Stroll, inget Hmm. kan dia tiba-tiba ngelewatin Vettel terus yang ini kocak sih sebenarnya. Jadi ketika Stroll ngelewatin Vettel tuh yang orang-orang yang nyoba Bandung pada itu kenapa dia melewati Vettel? Ya gimana lebih lambat? Iya, Mau bannya nggak stay diganti-ganti. Ya, iya kan kayak respect. mau stay di mobil yang di belakang mobil yang lebih lambat gitu. Pada kenapa ini? Ada Ya apa? Terus, bannya pada Vettel kayak ngomong gitu apa sih? makanya. Yang kocak tuh pada ngomong nggak boleh ngelewatin ini apa? Yang anak yang punya tim. Iyalah dia yang punya tim gitu kan. Kemarin juga banyak yang nyeletuk tuh. Wah, anjir Stroll durhaka nih itu ngelewatin yang Iya, lebih senior dan mau pensiun gitu kan. Tapi ya gimana ya kali mau ya mau ini ngelawan basically yang bener-bener punya tim gitu kan susah susah. juga Pak. Itu Takutnya kurang ini orang dalam apalagi Stroll tuh karir. Ya di iya sih, Jakarta juga teriak gitu sih, pada teriak-teriak sih ketika Vettel disalip. iya sih. Lebih ke kayak takutnya itu pesangon nggak bisa cair. Hmm. Hmm. CHT-nya Bisa nggak bisa Maaf jadi, ya, cair. bisa jadi. JHT-nya nggak bisa dicairkan. Waduh, Soalnya tidak ACC bos ya. Nggak BPJS apa-apa, TKD tidak cair. bisa. Saya bisa mendatangi Mazepin yang kasih nasihat kepada Sep. Iya, Ente bisa siapa aja. ente? Itu kocak, itu kocak banget. Itu kayak nggak usah lah. Aku takut ngomongnya bahaya, ngeri If I dimarahin speak, I'm netizen. in big trouble. Iya. Saya masih Ya pengen udah ini lah. lanjut Mas. Skip aja. Lanjut ya kita ke ya selanjutnya nggak ada yang terlalu menarik ya Mm-mm. selain ini ada ini goat semua yang DNF BTW. Oh iya, God betul, benar. Oh, ini nih. Kalau ada yang notice, semua tuh pada pakai waktu pas awal tuh pakai medium sama hard. Mm-mm. Tapi Gasly pakai soft. Iya benar itu Kalian harus juga Pakai tahu, soft pun nggak bisa ngangkat loh. iya kalian ternyata harus pakai tahu soft reaksinya dia Meli. tetap Kalian harus tahu reaksi admin Ayang pas tahu pakai soft dia langsung kayak, ya Allah. Kayak tahu gak sih yang the woman was too stunned to speak itu loh soundnya. The woman was too stunned to speak. iya Tahu nggak? kirain sih dia bisa ngejar ya tapi ternyata tidak sama sekali gitu dia tetap di belakang aja jadi yes Ya udahlah. Tahu wrong nggak? call ya. Kayaknya ini Gasly akan jadi Ricardo kedua ya, yang memutuskan untuk cabut dari Red Bull dan pindah ke Renault, dan karirnya akan turun ngilang gitu. Aduh, Waduh. saya kalau itu Aduh. ikutan, saya takut. Ya, Bedanya nanti kita adalah, buktikan season depan ya. ya udah kita geser ke driver line up kali Mas. Driver line up aja. Sisanya udah tahu kan hasilnya kayak Klasemen nggak usah lah, udah jelas iya klasemen sembalap klub ini itu, terus dan bikin Mas Gor yang di atas saya ini iya potong rambut. potong rambut Iya. ya sesuai Tem- janji. Teman-teman kalau punya hajat apa yang belum tercapai, bisa nitip nazar ke kita ya. Tapi bukan kita yang mengabulkan, Tuhan yang di atas. Iya Iya, kita tetap kita cuma menyampaikan aja ya. Kita cuma bantu nazar aja gitu. Iya tetap iya harus doa iya. dan usaha sih sebenarnya. Iyalah. Iyalah, skripsi kalau nggak dikerjain juga nggak beres. Iya benar banget. Ya kalau misalkan doa terus tapi nggak ngelamar kerja juga nggak dapet ya Cak, ya susah ya. Iya, bener. Ya memang doa dan usaha itu harus seimbang teman-teman. Tapi memang Ini kenapa kita tapi pada memang curhat sih? winter is coming, Curhat kan? guys. Winter is coming ya. Kan emang bentar lagi masih dingin. Di mana-mana lagi layoff. Aduh, malah jadi ngomongin kerjaan, ini HRD bacot apa pembalap sih?
Ini sembalap bacot ini soalnya kita gak jelas materinya malam ini ngalor ngidul. Tolong nanti Sorry, captionnya di tag ke HRD Bacot ya, kita pansos ke HRD Bacot. Iya boleh. Padahal kita kayak ngomong cuma gitu. Ini Selamat podcast hari ini podcast Bacot. redacted banget sih. Iya, redacted banget nih. Tapi nggak apa-apa. Akhir balapan akhir musim ini. Ya, Oke, lanjut. kita langsung aja ya ke pembalap 2023. Jreng. Ya ini Tidak ada perubahan yang banyak seperti ya. ini line up-nya. Aneh banget gak sih lihat Gasly pakai baju kayak gitu? Aneh, aneh banget. Gak, enggak. Coba Iya, kayak belum coba gimana Mas Gur? anu aja begini, kayak belum terbiasa Kebiasa. aja kali ya. Aku malah lebih aneh lihat Nick De Vries pakai baju Alfa Tauri. Enggak masuk karena sama-sama warna putih. Enggak, karena kebiasaan dia pakai baju Mercedes. Ya, Jadi tapi pas kan aku lihat Mercedes itu kayak hitam putih. yang Mercedes EQ putih sih sebenarnya, cuma ya tetap aneh aja gitu liatnya. Terus Ada ada Alfa Tauri jadi tim comeback. Nico Hülkenberg Iya. akhirnya setelah 2 tahun jadi presenter Ya, pokoknya teman-teman kembali jangan lagi. mencari yang nggak ada di sini ya. Mick Schumacher kan? Sebastian Vettel kan. Sebastian Vettel juga Latifi nggak ada. kan? Latifi juga. Jadi Latifi nggak ada. besok rukinya lumayan banyak ya guys ya. Ada Oscar Piastri, Oscar. ada Nick De Vries, ada Logan Sargent, Udah sama Nico Hülkenberg di enggak itu temennya. Rookie. Enggak, kalau F1 Enggak. tuh walaupun udah sempat di F1, kalau udah cabut balik lagi disebutnya sama mereka rookie. Kayak waktu itu Alonso balik lagi juga the most experienced rookie. Iya, disebutnya rookie. Tapi ya kita lihatlah nanti apakah Hülkenberg akan mendulang poin. Nico Kalau podium sih jelas enggak ya, tapi Dan- jelas enggak tuh loh. Waduh, Kalau menang yang jelas enggak. menang ya yang jelas enggak. Siapa tahu Has besok lebih gacor gitu, tahu-tahu. Siapa tahu bisa jadi Siapa gitu tahu kan Has kayak pakai awal-awal desain musim. desain mobilnya F175 gitu sama persis kayak Mercedes Better Benz ya? waktu itu. Tapi itu tim lain sih. Iya. Terus Selamat kepada Zhou Guanyu yang sudah memenangkan Rookie of the Year. Lah iyalah rookie-nya cuma gimana? true. Rookie-nya cuma dia, jadi mau siapa lagi yang Rookie of the Year? Tapi di luar itu menurutku juga ya oke lah. Performance-nya Joe buat musim pertamanya oke kok. Apalagi dia poin di race pertama kan, itu highlight banget tuh. Ya, Sementara yang terdepak nggak poin-poin kan sampai berapa balapan. tapi aku terus jadi sempet berandai-andai deh. Joe sama Mick kan poinnya sekarang banyakan Mick ya. Finishnya tuh banyakan Mick. Apakah Mick akan mendapatkan poin yang lebih lagi kalau dia ada di Sauber? Nggak berani jawab. Kurang tahu. Tapi gini, kita kalau ngelihat terlepas dari talentnya ya, driver rookie yang masuk ke Sauber itu sepertinya terdidik lumayan baik gitu. Kayak Leclerc juga pertama kan di Sauber. Dan dia cukup selain karena talentnya ya, tapi dia juga bisa mengasah dengan baik di situ kan. Terus sekarang Joe dia menurutku beruntung juga gitu. Pertama kali masuk F1 tuh masuknya ke Sauber bukan ke Haas yang tahun ini notabene mereka awal musim belum mulai aja udah kena masalah gitu kan. Iya. Ya, Terus, apa itu ya. juga mungkin pengaruh TP-nya Sauber Frederick Vasseur ya. Iya, Fred Vasseur. Vasseur. Yang katanya mau gantiin Binotto itu ya. Ya, itu. Ya. Itu menarik itu. Sebagai tifosi gimana Mas Gur? Ada tanggapan nggak terkait rumor itu?
gini, kalau masalah Binotto dicopot dari tim prinsipal, aku setuju sih. Karena kayaknya dia juga apa ya, kurang kurang greget gitu. Nggak kayak gimana ya, orang orang bilang tuh kayak nyawanya sebagai tim prinsipal tuh kurang gitu. Hmm. Apalagi dibandingin sama Horner misalnya atau sama Hmm. Toto ya, dua Hmm. dua tim teratas gitu kan. Itu nggak ada Kelihatan wibawa. ya geraknya beda gitu kan. Habis itu ya terbukti gitu, dia ketika Ferrari bisa punya kesempatan menang juara dunia nih, konstruktor dan driver di musim ini, timnya rontok sendiri gitu di tengah jalan. Strategi development yang nggak bagus, terus sempat ada kisruh internal juga kan yang sampai dia harus dinner private sama Leclerc itu. Ya, ya. Itu habis Harusnya Silverstone. nggak, harusnya nggak perlu ada kayak gitu gitu. Maksudnya Hmm. bandingin sama Horner ya, udah berapa kali dia ngurusin driver-driver banteng yang semuanya egonya tinggi gitu kan. Tapi nggak pernah sampai yang open ke publik gitu loh. Ferrari kemarin cukup open ke publik kan, antara Sainz Ya. sama Leclerc, dan Leclerc juga tidak puas sama direction dari Binotto. Jadi kalau dia dicopot dari tim prinsipal setuju. Balikin aja dia ke mesin gitu. Dia kan emang uh, basicnya tuh orang teknis ya, dan secara mesin sebenarnya uh, oke-oke aja gitu loh Ferrari. Cuman ya itu, tahun ini ada reliability issue juga, mungkin karena biasanya yang develop engine si Binotto, terus dia jadi tim prinsipal harus ngehandle banyak kan. Ya mudah-mudahan diganti Vaseur bisa, kalau bener ya, bisa ngasih roh baru lah ke Ferrari gitu. Dan ganti strategisnya sih, itu penting sih. Nggak cukup cuma ganti tim prinsipal tuh. Ya bener sih. Bener-bener setuju. Strategi sama budaya lah. Syukur-syukur kalau budaya yang katanya terlalu Itali itu juga bisa diganti. Mereka bisa lebih profesional, ya kayaknya sih bisa gitu ya. Kan, mekaniknya Lewis juga baru dibajak sama Ferrari kan. Number one mekaniknya kalau nggak salah. Number one mekaniknya Lewis di hire Ferrari buat 2023. Oh Apakah iya. ini pertanda mereka Wow. ada perombakan manajemen? Mungkin, tapi ya kita lihat nanti masuk 2023 yang diganti siapa aja gitu. Ya, tapi yang jelas nggak usah ngambil strategisnya Mercedes ya guys. Karena mediocre. Iya, Mercedes tuh strategisnya juga nggak se itu loh. Mereka tuh menang karena mobil mereka emang OP banget. Emang mobilnya OP aja. Ketolong James Allison kan dia. Iya, James Allison ke apa namanya, ke manajemen, ke pabrikan, Mm. tim di bawah juga biasa aja kan, strategi nggak ada yang Mm. mind blowing. Mm. Ya begitulah. Kayaknya ada yang mau dibahas lagi ya GP Abu Dhabi? Enggak Mas deh. Pur? Nggak ada sih, kayak udah. Bintang Sepertinya itu berapa sudah cukup. bintang berapa Nah, bintang? bintang ya. Kalau dari aku 3 deh. Itu udah murah hati ya aku. Bintang 3. Jadi mid lah, mid banget Abu Dhabi kemarin. 2,5 2,5 deh. Karena Nobel aja di seru gitu. Sebenarnya kalau misalnya nggak ada Nobel itu langsung 1 turun. Satu, oke. Enggak ada 1,5. 1,5, Hmm. oke, oke. Agak baik hari ini. Hmm. Gimana, Kalau Cak? aku setuju dengan Alia ya, 2,5. Ketolong Nobel. Ketua Nobel aja sih. Nobel aja nggak nolong itu kemarin. Karena ya itu faktor videonya bapuk, terus Iya sih. Beda faktor. memang kebetulan internet pindah ke Evan TV juga, internet eh, tempat Nobelnya agak kurang ya, jadi masih bisa ditingkatkan gitu. Karena kemarin ternyata laptopnya itu nggak connect ke LAN tapi pakai WiFi. Hmm, Oh, ya. Itu kayak sedikit banyak akan meng, ini ya, mengganggu speed bufferingnya kan, itulah. Ya. Nah, oh iya, sorry. Namanya sebetulnya kemarin tuh
ganti laptop juga sih Hmm. yang Kan di ada Bandung masalah dulu. laptopnya. Itu nggak usah dibahas sekarang, Al. Oh iya, kenapa? Hmm. Ya udah, kira-kira begitu ya. Abu Dhabi 3 berarti. Poin bintang 3 ya dari 5 ya. Aku 3 Hmm. dari 5, 2,5, terus 1,5 Ya, ya. Berarti rata-rata 2,75 lah. 2,75 lah ya. Ya, Iya, ya, benar-benar. anggap aja Ya, begitu. Silakan Mas Gor. oke. Ya, jadi sekian untuk edisi podcast kali ini. Tenang aja, ini bukan jadi edisi yang terakhir buat musim ini. Masih akan ada edisi-edisi selanjutnya yang nggak kalah seru. Sebagai bocoran, kita juga mau ada segmen jodoh di tangan sembalap. Ya, Waduh, nanti detailnya menyusul di via Twitter ya. ya. Selain itu juga untuk minggu ini guys, kita ada open PO untuk spesial untuk merch-nya Red Bull. Nah, Boleh. Red Bull jadi dan buat Max ya. teman-teman, Jadi ya. gimana Cak? Monggo, Jadi monggo, Max jadi Mania. jadi buat teman-teman pendukungnya Max nih, Max. Buat teman-teman pendukungnya Max. Max mana? Mania. Iya, Nih, iya, iya. Kebetulan dulu. nih pesan official merch-nya minggu ini di Sembalap. Di Sembalap karena lagi winter sale. Dan Mantap. berlakunya terbatas banget, cuma berlaku untuk minggu ini. Open PO minggu ini sampai minggu depan masih ada. Bentar lagi gajian kan? Ya, bentar lagi gajian, jadi sisihkanlah duit Anda untuk merch ini. Udah, itu. Ya, oke. Jadi sekian untuk episode kali ini dan seperti biasa tidak lupa kita ucapkan Cus nge. cus nge. Tereret, tet, tet. No, Mikey, no, no. Oh, yang